Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, salam sehat. Kita kembali lagi dalam minggu ini, yakni Minggu Seksagesima, dengan topik Allah kekuatan kita. Firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah percakapan suatu hari di langit, angin puting beliung dan angin badai sedang berdebat tentang siapa di antara mereka yang paling hebat. Dalam kompetisi itu mereka melihat seekor monyet sedang bertengger di atas pohon kelapa. Sehingga mereka bersepakat bahwa bila mana salah satu dari antara mereka bisa membuat monyet itu jatuh dari atas pohon kelapa, maka dialah angin yang terhebat dan terkuat yang berada di bumi ini. Akhirnya disepakati terlebih dahulu angin badai dalam kompetisi ini memulai kompetisinya dengan menghembuskan anginnya kepada sang monyet. Sang monyet masih saja berpegangan erat pada pohon. Semakin badai meniupkan anginnya, semakin sang monyet memegang erat pohon kelapa tersebut. Akhirnya sang badai menyerah. Kini giliran angin puting beliung yang turut tangan. Ia juga mengerahkan segala tenaganya untuk menjatuhkan sang monyet dari pohon kelapa. Namun sang monyet begitu melihat datangnya angin puting beliung tersebut, ia sudah bersiap dan memegang lebih erat kepada pucuk pohon kelapa tersebut. Semakin kencang angin puting beliung berusaha menjatuhkan sang monyet, rupanya sang monyet semakin erat memegang pohon kelapa. Akhirnya saudaraku, tidak ada angin yang menang dalam kompetisi tersebut. Namun muncullah angin jenis lain yang bernama angin AC atau angin sepoi-sepoi. Angin badai dan angin puting beliung tertawa meremehkan. Bagaimana mungkin bisa kamu membuat monyet itu terjatuh? Karena kami yang kuat saja tidak bisa membuat ia terjatuh. Lalu angin AC ingin mencoba membuktikan bahwa ia bisa membuat monyet terjatuh. Ia menghembuskan angin yang sepoi-sepoi pas di ubun-ubun sang monyet dan membuat sang monyet menjadi mengantuk dan tertidur, sehingga ia terlepas dari pegangannya di pohon kelapa. Disitulah akhirnya dia terjatuh, dan AC, sang angin sepoi-sepoi, yang memenangkan kompetisi tersebut. Saudaraku yang terkasih, begitulah ilustrasi yang menggambarkan bahwa bisa saja badai yang begitu besar membuat kita semakin kuat, tetapi kenikmatan duniawi membuat kita terjatuh. Hal-hal kecil yang membuat kita terjatuh. Bangsa Israel dahulu mengalami hal ini. Oleh karena godaan dunia, mereka meninggalkan Tuhan sehingga mereka menderita akibat perbuatan jahat, kenikmatan duniawi yang mereka lakukan. Mereka terjatuh. Dan dalam Alkitab diceritakan mereka dijajah dan dibuang oleh bangsa lain. Disinilah mereka tidak memiliki kekuatan sebagai bangsa yang besar, karena mereka sudah terjatuh.
Namun Allah memberikan gambaran jika mereka berpegang erat pada Tuhan, di dalam pembuangan itu, di dalam penderitaan mereka itu, justru disitulah mereka semakin bertambah kuat. Allah membuka untuk kembali kepada Allah. Sama halnya dengan ilustrasi tadi. Jika kita bersandar pada Tuhan, justru semakin berat cobaan hidup ini, justru disitulah letak iman kita yang semakin kuat. Saudaraku, sebuah refleksi kepada kita, mungkin kita dalam perjalanan kehidupan ini sering merasa lelah. Hidup nampak kelam dan membosankan. Bahkan akibat berbagai persoalan dan permasalahan yang timbul dalam hidup kita, kita menjadi patah semangat, sehingga menjadi pesimis menjalani kehidupan ini. Ini akhirnya berakibat kepada iman kita yang semakin merosot terus-menerus. Bila kondisi ini terjadi, tentu kita akan mudah menyerah. Kita akan putus asa, mengeluh dan bersungut-sungut. Namun saudaraku, yang perlu kita ingat, jangan kita merasa bahwa Tuhan telah melupakan dan meninggalkan kita. Justru inilah saatnya kita menyadarkan diri kepada Tuhan yang memberikan kekuatan baru setiap harinya. Firman Tuhan saat ini memberikan pencerahan kepada kita bahwa Tuhan memberikan kekuatan di dalam kelemahan, di dalam kelelahan, dan memberikan semangat ketika kita sedang tidak berdaya. Dan Tuhan juga akan datang sebagai Raja yang berkuasa, menolong orang-orang yang setia, yang berseru kepadanya. Oleh karena itu, belajar dari firman Tuhan saat ini, ada dua hal. Yang pertama adalah, imanmu adalah kekuatanmu. Ketika kita mengalami hal yang pahit dalam hidup kita, baik secara ekonomi, sosial, maupun hal lainnya, mari kita lihat dan kita yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan mencukupkan segala berkat-berkat-Nya. Melalui iman kepada Tuhan, disitulah justru letak kekuatan kita yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28 demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Yang kedua, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Firman Tuhan mengatakan yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Jadi selama kita hidup dalam dunia ini, tentu berbagai persoalan akan datang silih berganti. Namun kita perlu mengingat bahwa Tuhan akan selalu menyertai orang percaya. Dalam penantian akan pertolongannya, kita harus yakin bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Seperti lagu pop rohani yang sangat populer sekarang, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dalam penantian itu, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan selalu memberikan kekuatan baru dan semangat yang baru, spirit yang baru kepada kita, orang yang percaya. Saudaraku, keadaan yang kita alami saat ini mungkin membuat kita lelah, membuat kita bosan. Sebagai contoh, pandemi yang hampir setahun terjadi dan belum berakhir sampai saat ini, terkadang menyiratkan keraguan dalam diri kita, dan juga mungkin orang lain. Bahkan iman kita menjadi ragu. Namun kita harus yakin bahwa iman kita kepada Yesus Kristus, itulah yang akan menguatkan kita melewati ini. Begitu juga dengan persoalan-persoalan lain. Akibat dari pandemi ini, persoalan ekonomi, persoalan sosial, dan hal-hal lain, kita harus yakin bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Segala pergumulan kita ini akan segera berakhir dengan bahagia. Itulah keyakinan orang yang percaya dan bersandar, berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.